warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar agak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul 'azim. Yang hormati Bapak dan Jemaah MPD selaku Wakil Papan Dewan Kemudian Pak Solidi MSI, ini teman saya lama, yaitu sama-sama mengembangkan SD Muhammadiyah, yaitu beliau di SD Muhammadiyah Sodatur, saya mengembangkan di SD Muhammadiyah Sleman ya Pak Solidi ya. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah baik SD negeri, SD swasta, kemudian juga ada yang ini ada ini ya, menjadi ya. Ada dari Pak MI, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan serta kawan Dewan Kemudian yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di gedung pertemuan gedung bulan ini dalam rangka salat dan pembinaan guru serta rakyat SD dan juga MI serta Dewan Kemudian. Salawat dan salam senantiasa juga kita panjatkan pada diri kita para kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Di pertemuan yang sangat baik ini, saya selaku pribadi maupun juga keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang kami hormati, ini kalau hari ini itu bulan Syawalnya yang sudah kita lewati dengan yang akan kita tempuh sudah banyak yang kita lewati. Insya Allah ini sekarang juga hari yang ke-23 bagi yang mereka yang dulu betulnya hari Jumat. Kemudian ketika yang hari betulnya hari Sabtu ini sudah Syawal tanggal yang 22. Tetapi budaya orang Indonesia atau budaya orang Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta, Syawal ini belum sampai selesai. Kadang-kadang bulan Syawalnya sudah lewat. Itu masih ada acara Syawal. Iya benar. Ya ini Pak. Ini menjadi uniknya bagi kita, bagi warga masyarakat di Jawa, khususnya di Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah. Kalau kita bicara kaitannya dengan Syawalan, tadi ayatnya sudah saya baca di depan. Biasanya itu yang dibaca adalah surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. Kalau di komplek 133, 34, 35, 136 itu adalah ayat kaitannya dengan Syawalan. Saya tidak akan membicarakan itu, nanti sampai juga sudah bosan. Karena kita sudah mendatangi acara Syawalan. Sawalan di dusun, sawalan di RW, sawalan di kelurahan, sawalan di sekolah, itu semuanya ini sekarang ini sawalan tingkat kabupaten. Tidak boleh.
Oke, sekarang kita akan sedikit melihat ke belakang. Jadi ada sawalan itu mulai kapan terjadi di Indonesia? Apakah sawalan itu juga ada di negara-negara Arab yang sana itu pusatnya pengembangan agama Islam pertama? Menurut Profesor Dr. Muda Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah, itu kalau bulan puasa sering beliau menjelang sahur itu kan terus dia on air di TV nasional itu dengan tafsirnya Al-Misbah sangat bagus kalau kita ikuti. Beliau menyampaikan bahwanya kata sawah itu sebenarnya memang berasal dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab artinya apa? Artinya maksudnya dengan sawah-sawahnya kita meningkat amalan kita, meningkat iman kita, meningkat apa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di negara Arab sendiri acara sawah itu tidak ada. Jadi begitu selesai puasa, Idul Fitri, sholat Id selesai, mereka kemana-mana, mereka juga tidak biasanya puasa menjadi tidak puasa. Tetapi ini kalau kita lihat dari sejarawan Profesor Dr. Makaya dari sejarah dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa peristiwa sawal adalah akulturasi budaya Jawa ketika Islam belum masuk di tanah Jawa, kemudian Islam masuk ke Jawa, terjadi perpaduan antara syariat agama Islam, kemudian masuk supaya tidak terjadi penolakan, tidak terjadi ketegangan dengan tradisi yang ada, kemudian itu terjadi akulturasi budaya masuk ke dalam ranah kehidupan masyarakat Jawa. Itu yang terjadi seperti itu. Kemudian kapan dimulai? Ada media yang menunjukkan bahwasanya jauh sebelum Indonesia merdeka, sawalan itu sudah dilaksanakan. Pertama kali kalau kita mengintip dari KDPH dari Kasunanan Surakarta. Jadi dari yang menjadi pendirinya kerajaan Kasunanan itu yang keratonnya yaitu di Kasunanan Surakarta yang belum lama ini digunakan untuk mantu Pak Presiden Jokowi, mantu dengan anak hadirnya itu kan di keraton Kasunanan Surakarta. Di Kasunanan Surakarta itu kemudian digunakan untuk mantu terakhir yaitu mantu terbesar, mungkin terbesar di Indonesia pada periode abad ini. Dan di sana susunan mantu Negoro yang pertama itu beliau bertahta pada tahun 1757 sampai 1595. Jadi beliau berkuasa mendirikan Kasunanan Surakarta karena dia sebagai Sunan yang pertama, waktu dia berdiri pertama, laki lahirnya di Kaposiro. Dulu sebelum ada Kasunanan dan Kasultanan, dulu sudah ada rajanya di Kaposiro. Sudah kita jadi dua ini. Nah, beliau terkenal dengan anti VOC. VOC adalah suatu perdagangan dari Belanda, kita semuanya tahu. Mereka berdagang kemudian tapi dengan menggunakan kekuatan militer bahkan untuk menguasai perdagangannya. Tetapi Sunan yang pertama tadi itu beliau paling bersih dalam VOC, sehingga di sana disebutkan di dalam kekuasaan beliau 1757 sampai 1795 itu melawan VOC sampai berapa kali? 250 kali pertempuran antara susunan dari akhirnya Mangkunegoro pertama sampai beliau meninggal itu melawan VOC sampai 250 kali. Dan beliau mendapatkan gelar dari VOC karena setiap pertempuran mesti di situ terjadi timbul korban baik dari VOC maupun dari pasukan Keraton Susunan Surakarta itu. Sehingga dia mendapatkan gelar Sunan yang pertama itu dengan sebutan Sunan Samudinowo. Kenapa dikatakan sebagai Sultan Samudinowo? Karena beliau setiap terjadi pertemuan dengan Belanda dengan VOC di bagian terjadi korban. Nah, itulah disebut dengan Pangeran Samudinowo. Dan pada saat beliau bertahta itulah
terjadi sungkem antaranya masyarakat dengan ratunya, dengan rajanya yang dikenal dengan nama Sawalan itu dimulai. Dan kalau kita tarik kepada sekarang di Sultan Hamengkubuwono X, kami mulai tahun 2005 menjadi wakil bupati di 10 Agustus 2005, kemudian kami di 2006-nya pas awal kami juga bupati, wakil bupati se-Jakarta, kemudian juga ada prajurit kerajaan itu kalau TNI tingkatannya perwira, itu kalau bupati itu pangkatnya itu kalau dari daerah biru namanya KRT Kanjeng Raja Tumenggung, tapi kalau tidak daerah biru KMT Kanjeng Mas Tumenggung. Tumenggung itu pangkat selevel bupati. Di keraton itu yang punya apa ya? Punya jabatan KRT itu banyak, jadi lebih dari 100. Mungkin itu jabatan selevel bupati. Kemudian nanti kalau ada lurah ya nanti ada jabatannya, kalau ada buku ada jabatannya di keraton seperti itu. Kami pada pas setiap bodornya keraton juga punya perhitungan sendiri dalam hidup untuk satu Idul Fitri. Biasa seperti di dunia ini kadang-kadang pemakaian itu juga bodornya ada 2. Sebetulnya kalau kita lihat di berita televisi, bodor di Indonesia kemarin terjadi 4 hari Bapak Ibu semuanya. Karena ada yang bodor Kemis itu cuma kelompok kecil, tapi juga ada yang bodor hari Minggu. Jadi ada berapa versi? Versi 4 versi, cuma versi versi Kamis dan versi Minggu tidak begitu diramaikan karena hanya kelompok-kelompok kecil, ada kelompok-kelompok kecil. Tapi itu real, ada yang bisa muncul di televisi, di berita. Tapi di keraton juga punya perhitungan, mereka punya ulama keraton yang punya kalender sendiri, kalender Sultan Agungan. Dan ketika nanti mereka pas tanggal 1, nanti di sana akan ada apa itu berbodor nanti akan dikeluarkan, akan menuju pada kalau ke masjid besar, kalau pahlawan nanti ke depan, ada di depan pahlawan itu semua berbodornya keluar dengan membawa semacam makanan hasil bumi yang itu nanti diperebutkan. Itu terjadi bagian dari kemudian melestarikan budaya Sawalan. Kalau bahasanya kita di Jakarta namanya ngabekten. Jadi kalau saya pas kemarin ngabektennya bulan hari Sabtu, saya kemudian sekitar 200 orang yang semuanya itu prajurit kerajaan itu semuanya perwira ke atas, itu kita sungguh dengan raja, yaitu sungguh artinya kita memohon ya semacam kita saling berdoakan atau kalau kita berjaya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai budaya Jawa ya kita sungguh pada antara Kawula terhadap rajanya. Jadi dimulai kapan? Jauh, kira-kira 200 tahun sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengenal namanya Sawalan, yang itu merupakan bagian dari akulturasi budaya antara budaya Jawa yang waktu itu, kemudian supaya bisa diterima Islam masuk ke tanah Jawa sehingga bisa berdampingan menjadi satu. Salah satu juga sampai sekarang itu masih dilaksanakan menghormatinya itu ada oleh Sunan Kudus yang ada di Kota Kudus. Di Kota Kudus semuanya orang di sana, orang Islam waktu Sunan Kudus dulu menyebarkan agama Islam ke Kudus mengatakan orang Islam tidak usah menyembelih apa? Tidak usah menyembelih sapi. Jadi karena orang menghormati orang-orang di sana dulu waktu itu beragama Hindu, orang Hindu menghormati sapi. Jadi sampai sekarang panjang mencari soto sapi di Kudus itu tidak ada. Yang ada apa? Soto Perbu. Itu yang bisa dulu bisa Jepara. Di Jepara itu kalau kita beli soto itu apa ya? Soto yang seluruh pulau sini kan kalau tidak soto ayam, soto sapi. Di sana tidak ada sapi. Setelah dimulai mengatakan, oh ternyata ini dulu kebijakan dari Sunan Kudus dan mereka menyebarkan agama Islam di Kudus karena di situ masih kata-kata orang Hindu, kita menghormati sehingga sama-sama kita coba, sama-sama kita untuk menjadi jangan menjadi sapi nanti menyinggung perasaan dari orang-orang Hindu. Inilah terjadi akulturasi budaya antara Islam dengan budaya yang waktu itu didominasi oleh sebelumnya.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai sekarang juga orang-orang di daerah Jawa Tengah khususnya Klaten, Solo, kemudian di Pantura ada bodohnya dua macam, bodoh Idul Fitri, kemudian bodoh Syawal. Yang namanya bodoh Syawal itu mereka tidak pas hari rayanya, tapi 1 minggu setelah hari raya. Kenapa 1 minggu setelah hari raya? Jadi di Klaten, di Solo, kemudian di sekitar Pantura, semuanya kalau bodoh Syawal itu seminggu setelah Idul Fitri. Ramai sekali kalau di Klaten, pusatnya di Rogojogo, kalau di Jepara nanti di Pantai Tangkiri, semuanya ke sana. Orang Jepara, orang daerah sana yang bekerja keluar kota belum mau pulang, kalau belum mau kembali bekerja, kalau belum melewati bodoh Syawal itu. Dan mereka bodoh Syawalnya membuat kupatnya ya 1 minggu setelah bodoh Idul Fitri. Karena mereka mungkin saat itu melaksanakan sunnah Rasulnya Mansoma Ramadan Umat Kausita bisa mari kasih tadi. Pada siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagikan mereka puasa 1 tahun. Itu tampaknya orang-orang dulu pada zaman Islam di tempat pada Wali Songo itu begitu bodoh hari ini, Yesus sudah mulai puasa lagi selama 6 hari. Setelah itu nanti hari ke-7 mereka namanya bodoh Syawal. Ini dikembangkan sampai sekarang, budaya itu masih terus berjalan, mulai dari Jepang, Pati sampai nanti sampai Jawa Timur, sampai Probolinggo, sampai di daerah Danau juga, kebaratnya juga sampai nanti perbatasan Jawa Barat. Takwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya sampaikan, setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasa Ramadan itu maksudnya Ramadan di mana waktu Syabat, hubungannya mana dalam mimpi. Pada siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan beriman pada Allah dan berharap untuk mendapatkan itu mendapatkan balasan dari Allah, hubungannya Allah dalam mimpi, mereka akan mendapatkan ampunan dosanya pada masa-masa yang lalu. Kalau kita sudah melaksanakan puasa juga, puasa itu adalah visinya lahan datang. Mudah-mudahan dengan puasa kita jadi apa? Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat takwa itu bagaimana? Di dalam surat Al-Imran 1:3 tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina wal-'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan dimasukkan dalam surga Allah. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Wajah nanti ada sama waktu barat, orang yang termukapi, orang yang berpuasa, orang yang segera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka akan disediakan surga. Surga yang seluas langit dan bumi. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Andai kata umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu tetap bisa menampung semuanya orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluas langit dan bumi. Tetapi sebaliknya umat manusia itu separuh atau bahkan semuanya itu bertingkar, mereka berbuat maksiat, mereka tidak beriman, mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mereka itu melaksanakan larangan Allah. Itu begitu juga neraka itu tidak akan susuan. Tetap orang berapapun nanti masuk ke neraka, ada tempatnya di neraka itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, surga dan neraka itu adalah pilihan dari kita semuanya. Kalau kita ini berupaya untuk mempersiapkan diri di dalam kehidupan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu nanti kita akan masuk di surga Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya terperdaya untuk asik mencari kehidupan dunia, kita asik untuk mencari harta sebanyak-banyak, dan itu pun kita tidak akan bisa dapat banyak misalnya itu, akhirnya kita akan Allah dalam keadaan kita belum bertakwa kepada Allah, ya nanti kita akan jadi neraka. Itu kan gitu. Nah sekarang ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa dan kami dimasuk ke surga, kirisnya orang yang bertakwa bagaimana? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya
baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah Roy Badar bagi semuanya? Kalau ketika Allah mengatakan di fakta kamu sekarang kalau dalam keadaan lapang, orang merasa belum lapang, orang merasa belum cukup. Sifat manusia adalah mereka selalu kurang. Sehingga ketika itu Allah sudah menjelaskan itu kisah Roy Badar, memberikan ikat baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal minal waid. Yang kedua adalah mereka bisa menahan amarah. Orang yang menahan amarah adalah orang yang mereka hidupnya dilandasi dengan kesabaran, dilandasi dengan ketenangan jiwa, dilandasi dengan mereka berupaya untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah. Itu ciri khasnya adalah orang yang sabar. Bahkan ibina itu. Kemudian yang keempat apa? Wa'afina aninas. Orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Inilah yang kemudian oleh para tokoh agama, para wali dulu diterjemahkan. Wa'afina itu adalah wa'afina aninas adalah kita akan memberi maaf. Kemudian diwujudkan dalam prosesi sawalan itu. Jadi sawalan itu adalah kita menafsirkan, mempraktekkan, aplikasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 134. Tapi itu bagian kecil dari aladina yunfikuna misalnya badori tadi. Jadi di samping kita saling memaafkan, tapi kita juga saling memberi. Kita bisa memberikan kepada orang lain, baik di kalangan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian dan kita bisa nahan amarah, kita bisa memberi maaf. Itulah orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dengan orang yang berbuat baik. Dua yang dirahmati Allah, itulah psikologi dari apa yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu setelah berpuasa Ramadan, mereka itu menjadi orang yang mutakinnya itu dipersembahkan dengan seperti itu. Pertanyaannya, kita ini sudah termasuk itu apa belum? Nah, maka itu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Nah, tidak tepat ketika saya menilai kepada Pak Jumali, karena kita tidak ngerti ya sebenarnya dalam sehari-hari. Saya tidak bisa untuk menilai di dalam sekali dalam kaitannya dengan menaikkannya pada absoluti. Dan yang kedua, agama egoisme. Tetapi kita untuk bisa mencari, kita bisa mengintrospeksi khususnya pada diri kita masing-masing. Kita ini sudah masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Allah la'alakum tattaqun atau belum. Dalam takutnya itu seperti apa? Tadi surat Al-Imran 134. Jadi ini kembalikan. Karena itu kita perlu evaluasi terhadap diri pribadi kita masing-masing. Dan itu juga evaluasi adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan jangan kamu sekalian mengevaluasi, melihat kembali apa yang kamu laksanakan di masa yang lalu, lighadin untuk di masa yang akan datang. Jadi evaluasi adalah untuk diri kita masing-masing. Karena apa? Untuk kita membenahi takwa kita, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ciri khas kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita sebisa mungkin untuk meneruskan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan. Apa kebaikan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan? Kita selama bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Kemudian bagi orang yang kemarin karena halangan, karena sedang bekerja, ada sakit atau bepergian, kemarin tidak bisa melaksanakan puasa kalau ibu sedang halangan, sebaik-baik kalau orang yang mempunyai utang itu nyaurnya didahulukan. Sama-sama nyaur, kita lebih baik nyaurnya adalah didahulukan. Kalau bisa nyaurnya bulan Syawal, kita selesaikan bulan Syawal. Kalau belum Syawal dulu, jadi bulan berikutnya. Itu bagi jangan sampai kita sudah di bulan Rajab,
kita baru kaget, baru itu masih belum puasa dalam seminggu. Jadi jangan sampai seperti itu, dan kita berupaya untuk selalu bagaimana mendahulukan, mempercepat menyelesaikan hutang-hutang kita, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hutang kepada sesama umat manusia. Kemudian sunnah yang bisa kita lanjutkan Bapak Ibu, ketika kita puasa Ramadan, kita dilaksanakan kalau bisa lanjutkan dengan puasa sunat yang lain di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, Rasulullah pernah juga memberikan wasiat kepada kekasihnya, kepada Abu Hurairah yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu di mana adalah Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ausoni qawli an salasin." Jadi Abu Hurairah menyampaikan bahwa kasih Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3 hal. 3 hal itu apa? Yaitu puasa 1 bulan 3 hari berturut-turut. Jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya puasa 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan. Itu pada tanggal berapa? Itu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah atau bulan Qamariyah. Jadi ciri khasnya adalah pas bulannya itu terang. Dari tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Qamariyah, sehingga di situ adalah ayam berbit, bulan adalah puasa putih, puasa di mana kalau malamnya terang. Itu sunnah yang dilaksanakan sepanjang hayat Rasulullah, tidak pernah meninggalkan puasa itu. Jadi cukup Bapak Ibu ketika panjenengan 1 bulan puasa ambil yang 3 aja sudah cukup. Orang yang puasa 3 hari tiap bulan itu juga dikatakan bagaikan orang itu puasa setahun penuh. Kenapa begitu? Karena kita sedang melaksanakan amal kebaikan 1 dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Kita puasa 3 hari dikalikan 10 jadi 30, berarti kita seolah kita puasa 1 bulan penuh. Itulah kita bisa melaksanakan, itu baru kita laksanakan melanjutkan amalan-amalan yang baik yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita di bulan suci Ramadan malam hari kita sudah terbiasa sholat tarawih selama 1 bulan penuh di masjid. Bagaimana di luar Ramadan tarawihnya adalah ada, jika cuma tarawihnya tidak jamaah seperti di masjid. Jadi tarawihnya di masjid sendiri dengan nama qiyamul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyam asra rabbuka maqaman mahmudan. Ayat surat Al-Isra ayat 79. Sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa minal laili, dan sebagian dari malam hari di tengah malam itu fatahajjat bihi nafilatan laka. Kita berupaya bisa melaksanakan sholat tahajud sebagai amalan tambahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya apa? Wajibnya di ayat surat Al-Isra ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tunaikanlah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan tegakkanlah sholat subuh. Itu kan perintahnya Allah gitu. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Khusus sholat subuh yang dilaksanakan disaksikan oleh malaikat. Makanya ketika kita sholat subuh kok bisa berjamaah, terus jamaah yang paling istimewa di antara 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang paling istimewa adalah subuh. Kenapa subuh? Karena disaksikan oleh para malaikat. Karena di saat itu pada umumnya kita masih pada belum kita masih berat, kita masih hanya sebagian orang yang mau serius untuk melaksanakan itu, sehingga dia berusaha untuk melaksanakan. Sehingga ketika melaksanakan ibadah di masjid,
insya Allah dia paling nikmat karena sholat lahir bulan. Orang yang sholat subuh berjamaah, insya Allah berbebas seolah-olah mereka sholat semalam subuh. Inilah keistimewaan kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk umat Islam. Umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, ibadahnya tidak terlalu lama. Tapi ketika bisa mengambil hal-hal yang penting, hal-hal yang istimewa, walaupun kita umurnya tidak banyak, mudah-mudahan kita nanti amal kita di hadapan Allah menjadi amal yang cukup banyak. Nah, itulah kita bisa memilih. Jadi kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat dari dulu sampai subuh itu bagian dari sholat yang kita flat itu bagian dari kewajiban kita. Tapi ketika kita ingin mendapatkan tambahan amal kita, wa minal laili fatahajjati nafilatan. Perintah Allah jelas dan sebagian dari malam hari kita bisa sholat tahajud itu sebagai ibadah tambahan kita. Asa ayat masaroban, rokukan atau makmuran. Mudah-mudahan dengan kita bisa melaksanakan sholat subuh itu, sholat tahajud itu, kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua hal yang kalau kita bisa kita lestarikan aktivitas kita Ramadan, kemudian dilanjutkan di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Hijjah dan seterusnya, itu kita akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita pengennya yang jadi biasa-biasa saja, Allah itu adalah pilihan bagi kita semuanya. Kita nanti akan semuanya akan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah prinsip kita Syawal meningkat minimal dua hal. Kita puasa, bagaimana kita lanjutkan kepada puasa yang sunnah. Dan puasa yang sunnah simpel tadi 3 hari 1 bulan. Kalau tak ditambah dengan Senin Kamis akan jadi lebih bagus. Kemudian yang sholat kita 5 waktu, yang kita sudah sholat tarawih, kita tambah dengan sholat maghrib di rumahnya masing-masing. Ini adalah bagian-bagian yang ketika ini kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mencintai hambanya, yang hambanya itu konsisten, komitmen melaksanakan amal kebaikan itu secara rutin walaupun sedikit. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda Rasul? Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa iqalla. Rawahu Ahmad Jalil Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh hambanya itu adalah amal perbuatan yang dilakukan secara rutin. Amal itu secara teratur. Bahasanya untuk secara konsisten walaupun sedikit. Kenapa sedikit? Panjangnya misalnya aku 1 bulan hanya bisa puasanya 3 hari. Itu kan dibandingkan dengan 3 hari kan hanya sekitar 10%-nya. Jadi hanya 3 hari dari 30 hari itu kan sedikit. Aku malam hari saya biasanya bisa sholat tahajud kurang rakaat sama dengan witir. Tapi saya bikin tiap hari begitu. Itulah nanti akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita semangat 3 minggu untuk tahajud terus, tapi selama seminggu berikutnya belum tidak ada apa-apa. Sedikit tapi hajat itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah menjadi orang yang nanti mendapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga bisa mengabdi di dunia ini bisa bermanfaat semaksimal mungkin bagi sesama manusia, lebih pandangan semuanya berada di jajaran pendidik dan tenaga pendidikan. Di Budian adalah daerah yang sekarang ini sudah tumbuh bagus. Kemudian ini sekarang sedang dikembangkan nanti rumah-rumah yang dulu bukit-bukit di atas itu sekarang sudah ditata ternyata untuk menjadi perumahan semuanya. Perumahan yang itu karena sewaktu kami menjadi bupati itu kan diperintahkan oleh di Sleman itu harus ada rumah sangat sederhana. RSS yang itu rumah dapat bantuan dari pemerintah. Rumah yang dapat bantuan dari pemerintah itu maksudnya rumah kredit yang rumah itu harganya kalau dulu maksimal 200 juta. Nah kalau di sini itu kalau cari tanah yang semeter kurang dari 1 juta saja sudah sulit.
Kalau nanti teman-temannya yang ada di daerah-daerah datar sudah tidak ada, karena daerah-daerah yang sudah datar itu harganya sudah di atas 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta. Dari rumah, dari rumah terus rumah sepiro itu yang bisa kita dorong di bukit di daerah Budian. Yaitu nanti akan kalau sudah saatnya akan di situ ada rumah yang jumlahnya ribuan ada di situ. Tentu saja keluarga di situ ada keluarga yang nanti keluarga muda yang mereka tentu saja akan punya anak juga nanti akan menjadi anak calon menjadi menduduki pendidikan di sekitar Kapanewon Budian dan Sega. Makanya Pangeran Suman siapkanlah nanti dengan pendidikan yang sebaik-baiknya karena keluarga-keluarga baru yang ada di sana adalah mereka nanti juga kepingin untuk yang meletakkan kampung ini anak-anaknya pada sekolah-sekolah yang dikelola dengan cara yang profesional. Jadi walaupun ini sudah nanti di Budian itu nanti akan menjadi tempat yang sangat strategis, pasarnya sekarang sedang akan dibangun, insya Allah nanti dibangun dengan modern itu. Kemarin kita desainnya waktu sama dari Bupati, kita untuk membuat bangunan gedung-gedung yang besar, kita sayembarakan oleh itu. Jadi pasar Budian itu gambarnya itu hasil sayembara desain arsitektur. Itu yang menang itu gabungan dari arsitektur Indonesia, Singapura, dan Inggris yang menang. Jadi kita mengadakan sayembara untuk gambar bangunan itu. Pengikut peserta ini tidak hanya orang Indonesia tapi juga orang asing yang mereka ada arsitektur gabungan. Itu yang menangkap sudah ada 3 besar. Kalau itu Bupati mikir yang paling baik ini nanti pada bisa lihat itu dulu ya zaman saya. Jadi yang pilih desain itu adalah saya karena masih jadi Bupati, tapi melihat dari finalis dari sayembara desain bangunan pasar. Dan pasarnya bagus, dekat rumah sakit, dekat pertokoan, dan di sini nanti banyak rumah-rumah yang berkembang di arah barat. Otomatis rumah-rumah yang baru dari keluarga-keluarga baru, anak-anaknya masih anak masih balita, anak masih usia PAUD, anak masih usia SD, itu bagian pantian semuanya nanti otomatis diberikan akan semakin maju dunia pendidikan. Harapannya kalau itu seperti ini. Karena bagaimana juga orang-orang modern nanti dia punya pertimbangan kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya, dan mereka kalau diajak untuk sama-sama mengembangkan pendidikan, insya Allah kalau dikelola dengan baik, maka diajak berpartisipasi, mereka juga tidak keberatan. Saya kira ini tambah Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan dengan adanya kumpul musyawarah ini menjadikan kita menjadi orang yang sama-sama kosong-kosong, kita kemudian bisa meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kepada bangsa dan negara, kita semakin profesional. Saya kira demikian, banyak kurang yang mohon maaf. Kita satu motivumum, mungkin kita senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan umur panjang yang bermanfaat. Kita bisa ketemu dengan kesempatan yang lebih baik lagi. Akhir kata, bila dari walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.